Scam Villains Self-Saving System Chapter 24. Chapter lain bisa ditemukan di YouTube @bacakan aku. Nu Yuan-chan bisa bergerak di air dan darat. Setelah mengisap 3 orang di bawah air, monster itu tidak sabar untuk naik ke darat dan mencari target baru. Namun Luo Binghe tidak mudah ditangani, penampilannya menjulang tinggi dan dingin. Dia menjentikkan jari-jarinya dan api muncul di ujung jarinya, kekuatan spiritualnya bertindak sebagai katalis. Dia melemparkannya ke monster licik itu. Begitu bersentuhan dengan rambutnya, kobaran api dengan cepat merayap dan mengembang menjadi kobaran api besar, memaksa helai rambut hitam dengan cepat mundur kembali ke air, takut untuk ke darat. Seluruh rangkaian gerakan dilakukan dengan lancar dan berhasil dalam sekali jalan dengan kekuatan penuh, tanpa ruang untuk ragu-ragu. Dalam hatinya, Shen Qingqiu merasa puas dan dia mengangkat plakat, Luo Binghe, 10 poin. Luo Binghe mengambil mutiara malam milik Qin Wanyewi yang jatuh ke tanah dan mengangkatnya tinggi, seolah-olah itu suar. Itu membangunkan mereka yang membeku di tempat. Dia berteriak, saudara-saudari bela diri, jangan berkeliaran dan tersesat. Berkumpul di satu tempat dan bergerak bersama. Setelah itu, dia mengeluarkan item konferensi aliansi abadi standar yang diterima semua orang, kembang api darurat, dan meluncurkannya ke langit. Kembang api darurat diberikan kepada para murid untuk digunakan jika mereka menemukan monster yang tidak bisa mereka hadapi. Secara umum, konferensi aliansi abadi tidak akan melepaskan monster yang terlalu berbahaya. Menggunakannya 3 kali juga menghasilkan pengabaian otomatis. Oleh karena itu digunakan sebagai upaya terakhir selama konferensi aliansi abadi, hampir tidak ada orang yang mau menggunakannya. Tetapi pada saat ini, banyak kembang api mekar di seluruh langit ngarai Juedi, satu demi satu. Dalam karya aslinya, ini adalah pemandangan yang sangat indah. Tapi sekarang, kembang api ini tidak hanya jauh dari indah. Sebaliknya, mereka membuat orang merasa seolah-olah hati dan kantong empedu mereka terkoyak oleh kesedihan dan ketakutan. Karena setiap kembang api yang sedang mekar mewakili seorang murid yang dihadapkan dengan monster yang sangat mengerikan, hidupnya dalam bahaya. Layar kristal, lihatlah layar kristal dengan cepat. Teriakan dan jeritan tragis disiarkan dari layar kristal tanpa akhir. Beberapa murid sudah mati di tempat kejadian di sepanjang deretan layar kristal. Beberapa murid masih bermandikan darah karena bertarung dalam jarak dekat, mata mereka penuh ketakutan dan kengerian. Mengapa? Mengapa tempat ini memiliki? Seharusnya tidak seperti ini. Teman-teman, datang dan bantu. Piton naga beracun. Sifu, selamatkan aku. Saudara Penatua, selamatkan. Tiba-tiba, dari dalam layar kristal terdengar seruan serak. Elang spiritual memanggil dengan sedih dan nyaring, lalu permukaannya berubah sepenuhnya menjadi hitam. Semua orang berkata, apa yang terjadi? Shen Qingqiu merasakan kulit kepalanya mati rasa, ujung-ujung jarinya sedingin es. Teriakan serak itu pasti elang tulang dari alam iblis. Itu adalah jenis monster terbang yang ganas dan haus darah. Dia takut elang spiritual telah dicabik-cabik oleh mereka dan dilemparkan ke tanah, juga menghancurkan layar kristal menjadi berkeping-keping. Berenang di air, berjalan di darat, atau terbang di udara, semua diserang oleh makhluk iblis yang menakutkan ini. Menghadapi pemandangan hebat dan kacau seperti ini, ia benar-benar tidak memiliki cara untuk bertindak seperti yang semula direncanakan dan memperlakukannya sebagai permainan realistis. Tetap tenang. Dan di luar ngarai Juedi, di atas menara tinggi, seolah-olah sebuah pot telah meledak. Para Taois dari Tianyi Overlook membentak, apa yang terjadi? Monster yang disetujui untuk konferensi aliansi abadi semuanya telah dipilih sesuai dengan standar yang paling ketat. Bagaimana mungkin iblis murni seperti Nu Yuan-chan bisa bercampur? Beberapa murid istana Huan Hua sudah meninggal. Kepala istana tua tiba-tiba bangkit dan dengan suara gemetar berkata-kata demi kata, buka pesona. Pesona hebat yang meliputi ngarai Juedi didukung oleh beberapa ratus biksu kuil Zhao Hua. Kepala biara Zhao Hua dengan cepat akan menggunakan Tousan Li Transmitter untuk memberitahu para biarawan untuk menghilangkan pesona. Siapa yang tahu bahwa Yu Qingyuan tiba-tiba akan berkata, itu tidak bisa dibuka. Kepala istana lama tertegun, kepala sekte Yui, apa artinya ini? Di ngarai Juedi, ada ratusan murid sekte Changqiong yang berpartisipasi dalam konferensi aliansi abadi,
namun Yu Qingyuan menghentikan mereka dari membuka pesona dan membiarkan para murid terperangkap di dalam pelarian dengan nyawa mereka. Secara alami, dia punya alasan yang sangat penting untuk ini. Shen Qingqiu berkata, setelah pesona dibuka, memang benar bahwa para murid dapat melarikan diri. Tapi monster yang awalnya terperangkap di dalam juga akan segera melarikan diri. Dalam jarak tertentu, Anda dapat melihat asap dari desa manusia di tempat ini. Pada saat itu, situasinya akan semakin parah. Murid sekte kami memiliki setidaknya beberapa kemampuan untuk menghadapi monster. Sedangkan, apa yang bisa dilakukan oleh orang-orang normal dan biasa yang tidak memiliki kekuatan spiritual mengalir melalui meridian mereka. Pernyataan ini membuat setiap kepala sekte terkenal di platform tinggi tidak dapat mengatakan apapun sebagai balasan dan membuat mereka semua diam. Pada saat seperti ini, tidak peduli seberapa besar formasi inti atau kultivator Nas Chen Solmu, kamu masih tidak berdaya menghadapi situasi yang tidak terkendali ini. Beberapa orang dari istana Huanhua tampaknya telah meninggalkan 6 indera mereka dan bingung, jika pesona tidak bisa dibuka untuk membiarkan mereka keluar, maka... Lalu apa yang harus dilakukan? Shen Qingqiu berkata, jika keluar tidak mungkin, maka hanya akan ada yang masuk. Di antara anggota sekte Gunung Changqiong, banyak orang bertemu dengan tatapan diam. Yu Qingyuan berkata dengan suara yang jelas, semua rekan Daois, acara hari ini harus menjadi langkah yang disengaja dari seseorang yang ingin meminjam tangan orang dari dunia iblis untuk menghilangkan kultivator muda kita dan pilar masa depan dalam satu gerakan. Karena tipu daya mereka, kita hanya bisa membiarkan pesona terus. Apakah ada sesama penganut Tao yang bersedia ikut dengan sekte Gunung Changqiong saya untuk memasuki ngarai dengan tujuan memusnahkan monster dan menyelamatkan para murid yang berpartisipasi? Untuk membunuh jalan berdarah dan membersihkan semua monster tidak hanya dibutuhkan kekuatan, tetapi keberanian yang besar. Kepala Lama Istana Huanhua adalah yang pertama menjawab, Istana Huanhua berkewajiban untuk membantu. Dalam konferensi aliansi abadi kali ini, Istana Huanhua memiliki peserta terbanyak dan berinvestasi paling banyak. Mereka adalah partai yang paling tidak sanggup menanggungnya. Dengan seseorang yang memimpin, orang lain segera mengikuti di belakang dan mengajukan diri untuk tugas berbahaya. Bahkan jika ada orang-orang dalam minoritas yang awalnya penakut, mereka sekarang terkejut juga, lagi pula murid-murid berbakat mereka ada di sana. Shen Qingqiu maju selangkah dan baru saja akan memasuki antrian pendukung ketika Liu Qingge menghalangi jalannya dengan sarung pedangnya. Ekspresi Shen Qingqiu tidak berubah saat dia menggunakan dua jari untuk menyingkirkan sarungnya. Apa artinya ini? Liu Qingge dengan singkat dan komprehensif berkata, racunmu. Yu Qingyuan juga menggunakan suara yang hanya mereka bisa mendengar untuk mengatakan, benar. Qingqiu, kamu tidak boleh lupa, sisa racun tanpa obat masih belum dibersihkan dari tubuhmu. Berikan keamanan para murid puncak Qingqing untuk kami tangani.